Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak di pelajaran matematika. Nah, untuk pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang pelajaran persamaan dan pertidaksamaan linear. Nah, untuk minggu yang lalu kita pernah belajar tentang persamaan linear. Nah, persamaan linear Bapak mengulas kembali ya. Untuk persamaan itu ada kalimat terbuka, pernyataan, dan kalimat tertutup ya. Mungkin masih ingat. Nah, untuk persamaan linear itu satu variabel, cara pengerjaannya juga sudah Bapak jelaskan di video sebelumnya. Nah, untuk pertidaksamaan linear ini juga sama, caranya sama dengan persamaan linear, cuman yang membedakan adalah lambang ya. Kalau yang pelajaran sebelumnya yaitu persamaan, lambangnya itu yaitu sama dengan. Tapi kalau misalnya pertidaksamaan dilambangkan dengan tanda panah, ada yang kurang dari, lebih dari, ada yang kurang dari sama dengan, ada yang lebih dari sama dengan, atau dibacanya boleh atau ya. Nah, untuk lebih jelasnya tolong diperhatikan penjelasan dari Bapak ini. Nah, di sini ada pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, untuk pertidaksamaan linear variabel itu yang tadi Bapak udah bilang itu hampir sama dengan persamaan linear. Cuman yang membedakan adalah tanda bacanya ya. Kalau persamaan minggu lalu yaitu dengan tanda sama dengan. Tapi kalau misalnya pertidaksamaan ini lambangnya itu boleh kalau dibaca tanda panahnya ke sini berarti ini kurang dari, kurang dari ya. Nah, kalau misalnya ada tanda panahnya ke kanan, ini kalau ini kurang dari. Tapi kalau misalnya tanda panahnya ke kanan, berarti ini lebih dari. Ya, paham ya? Kalau misalnya ke kiri ini kurang dari, atau yang sebelah kanan lebih dari. Nah, adapun yang selanjutnya itu tanda panahnya ke kiri, tapi ada tanda strip ini dibacanya yaitu kurang dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan ya. Ini kalau misalnya tanda panahnya ke kiri ada strip ini dibaca kurang dari sama dengan. Nah, terus yang selanjutnya yang terakhir, kalau misalnya ke kanan ada stripnya ini berarti lebih dari sama dengan ya. Ini kalau pertidaksamaan ini jadi ada 4 simbol. Yang pertama, kalau panahnya ke kiri menuju kiri kurang dari. Kalau tanda panahnya ke kanan berarti lebih dari. Tapi kalau misalnya tanda panahnya ke kiri ada strip yang ini kayak sama dengan, ini bacanya kurang dari sama dengan. Kalau yang tanda panahnya ke kanan berarti lebih dari sama dengan. Paham ya? Itu untuk simbolnya. Nah, sekarang untuk contohnya misalnya gini. Ada contoh. Misalnya min 5 9. Nah, ini dibacanya min 5 kurang dari 9 ya, atau min 5 lebih kecil dari 9. Boleh kurang dari atau lebih kecil, boleh lebih dari atau lebih besar ya. Paham ya? Berarti ya, ini min 5 kurang dari 9, atau yang ini lebih dari, ini dibacanya min 5 lebih kecil boleh dari 9. Kata-katanya boleh, yang penting artinya sama ya. Kalau tanda panah ini berarti kurang dari atau lebih kecil. Paham ya? Nah, contoh misalnya 15 lebih besar dari 2 ya. Ini sama, 15 lebih dari 2, 15 lebih besar dari 2. Paham ya? Itu untuk pertidaksamaan linear. Nah, untuk lambang gak ada pertanyaan ya. Ini udah paham semua ya. Tinggal dibacanya tinggal min 5 lebih kecil atau kurang dari 9, 15 lebih dari 2, atau 15 lebih besar dari 2. Itu kalau tanda panahnya dilihat. Oke, paham ya? Ntar contoh untuk selanjutnya ada, misalkan di sini Bapak kasih
contoh tentang pertidaksamaan linier. Ada juga ya, misalkan seperti ini contohnya, misalkan gini nih, contoh selanjutnya 5 titik-titik dari 8. Ini tandanya mana? Berarti ini dibacanya 5 kurang dari 8. 5 lebih kecil dari 8. Jadi jangan 5 lebih besar dari 8, itu salah. Tapi dibacanya harus tanda panahnya ke kiri. Kenapa? Karena 5 lebih kecil dari 8 atau 5 kurang dari 8. Paham ya? Nah, min 4 titik-titik min 8. Ini gimana? Min 4 titik min 8. Tanda panahnya berapa? Berarti tanda panahnya ke kanan. Kenapa? Karena min 4 lebih dari 8. Min 4 lebih besar dari 8. Kenapa? Karena kan makin minnya gede, berarti itu makin kecil. Paham ya ini ya? Min 4 lebih dari 8 atau min 4 lebih besar dari 8 itu untuk tanda panahnya. Ngerti ya? Kalau misalnya tentang lambang-lambang seperti itu. Nah, sekarang untuk pengerjaannya, misalkan pengerjaannya penyelesaiannya hampir sama kayak persamaan linier satu variabel. Contoh misalnya Bapak punya ini, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear berikut. Misalkan Bapak punya yang A di sini 4x plus 8 kurang dari x min 1. Ya, misalkan Bapak tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear berikut. Yang A misalkan ini 4x plus 8 kurang dari atau lebih kecil dari x min 1. Nah, ini caranya sama kayak persamaan linear yang minggu yang lalu. Caranya kalau misalnya ini bisa pindah ke sini pindah ruas, yang ini pindah ke sana jadi pindah ruas. Oke. 4x ini kan bisa pindah nih, x-nya pindah ke sini jadi min x. Ingat minggu yang lalu kalau nyebrang sama dengan atau nyebrang ini berarti yang tadinya positif pindah negatif, yang negatif pindah positif. Jadi x positif pindah ke sini jadi negatif. Tandanya tetap plus ini. Tanda ini berarti min 1. Yang ini plus pindah ke sini jadi min 8. Sampai ini paham ya? Oke. Nah, ini kan x bisa dijumlah 4x min 1, di sini angka 1. Berarti 4 dikurang 1 hasilnya 3x. Tandanya tetap min 1 min 8. Berarti min 7. Paham ya? Min 7. Nah, oke. Berarti x-nya bisa keluar. X kurang lebih dari min 7 per 3. Paham ya? Ini untuk penyelesaian pertidaksamaan linier. Ini boleh dibagi, berarti kalau misalnya dibagi itu bisa dibagi 3 atau min 7 dibagi 3 hasilnya berapa. Jadi desimal udah aja, jadiin pecahan aja. Ini untuk contoh yang pertama. Nah, untuk yang kedua misalkan Bapak punya ini. Yang kedua misalkan di sini yang B, contohnya misalkan Bapak punya min 2x plus 3 lebih besar sama dengan 5. Nah, ini ada lebih dari sama dengan 5 ya. Ini pun sama. Nah, ini kan bisa 3-nya pindahin ke sana jadi min ya. Min 2x. Ini tanda panahnya lebih dari sama dengan 5. 3 pindahnya jadi min 3 ya.
plus pindahkan jadi min 2x lebih dari 5 dikurang 3 hasilnya 2. Berarti x lebih 2 dibagi min 2 hasilnya x nya min 1. 2 dibagi 2 hasilnya 1 karena ada min jadi min 1. Paham ya ini untuk penyelesaiannya seperti ini, hampir sama kayak persamaan, tapi yang membedakan hanya lambang atau notasi. Nah ini yang kedua. Yang C misalnya satu lagi, yang terakhir. Misalkan di sini ada Bapak punya 7x plus 1 dibagi 3 lebih besar dari 2x min 1 dibagi 2. Nah, Pak ini kok ada pembaginya? Nah, sama caranya. Ini kan 7x plus 1 dibagi 3 lebih dari sama dengan 2x min 1 dibagi 2. Nah, ini untuk menghilangkan ini caranya sama kayak seperti ini. Cuman ini kan ada penyebutnya nih. Yang ini 3, yang ini 2. Biar hilang penyebutnya dikali silang. Yang ini dikali ini, yang ini dikali ini. Jadi ini 7x plus 1 tutup kurung dikali 2. 2 nya hilang sama dengan lebih dari sama dengan 2x min 1 tutup kurung dikali 3. Ngerti nggak? Ya. Jadi penyebut ini dikalikan dengan ini kali silang. Yang penyebut yang ini dikalikan dengan ini. Jadi tulisan 7x plus 1 dikali 2. Yang ini kali ini plus 2x min 1. Tulisan ini. Jadi hilang penyebutnya dari kali. Nah, jadi ini kan tutup kurung dikali 1 7x dikali 2 hasilnya 14x. 1 dikali 2 hasilnya plus 2. Nah, kurung ya. Dari kali 7x dikali 2 14x. 1 dikali 2 hasilnya 2. 2x dikali 3 hasilnya 6x. Min 1 dikali 3 hasilnya min 3. Oke, jadi seperti ini. Udah dikaliin. Nah, ini kan sama kayak atas. Kalau sudah x-nya dikumpulin, ininya di situ. Oke. 14 ininya pindahin ke sini jadi min 6x. Yang tadinya positif pindah ke sini jadi min. Lebih besar. Min 3. Ini pindah ke sini jadi min 2. Itu ya. 14x dikurang 6 hasilnya 14 dikurang 6. Ada yang tahu? Hasilnya 8x lebih besar dari sama dengan min 3 hasilnya min 5. Berarti x lebih besar dari min 5 dibagi 8 ya. Oke, paham ya? Ini untuk penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, untuk penjelasannya pertemuan kali ini seperti ini, hampir mirip dengan minggu lalu. Cuman yang membedakan ada pertidaksamaan, yaitu lambang. Mudah-mudahan kalian paham. Ntar seperti biasa ada latihan soal, tolong dikerjakan dan dikumpulkan seperti biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.